Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi dengan dalam kajian virtual room Zikes Rebuan BSMI ya. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah hadir di tengah kita Ustadz Faisal Kuni MA ya. Sebenarnya kita ketahui adalah beliau sebagai eh, ah, eh, pembina Majelis Al-Akhlak Al-Karimah dan juga sebagai penulis buku dari Nasihat dari Hati. Dan pada malam hari ini tema yang akan disampaikan yaitu mengenai eh, sirah nabawiyah, yaitu ujian terbesar Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan di dalam hidup kita, di dalam waktu yang Allah berikan kepada kita, dan di dalam rezeki yang Allah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Prof. Basuki, Dr. Prita, dan pembawa acara kita Dr. Sarbini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu ujian terbesar yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan bagaimana Nabi Yusuf bisa selamat dari ujian itu. Ya, salah satu ujian terbesar ya, yang dialami oleh Nabi Yusuf adalah ujian atau fitnatun nisa, ya, atau ujian wanita, ya, ujian beliau menghadapi godaan wanita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kiat Nabi Yusuf bisa selamat dari fitnah itu, ya. Nah, ini sudah slideshow ya. Tampilannya udah slideshow belum, Dok? Sudah. Sudah, sudah, Dok. Baik. Ya, kenapa ini merupakan ujian terbesar, ya? Bahkan ujian ini lebih besar daripada Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena bahkan kesabaran Nabi Yusuf, ya, terhadap godaan wanita ini lebih besar daripada kesabaran Nabi Yusuf ketika diceburkan ke sumur. Kalau diceburkan ke sumur, kayak kata para ulama, Nabi Yusuf ini tidak memiliki pilihan. Ya, pilihannya hanya sabar. Tetapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, maka di situ dia memiliki dua pilihan. Dia mengatakan iya atau tidak. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
eh, apa dalilnya bahwa fitnatun nisa adalah merupakan fitnah yang besar. Di dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan wanita kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, kalau kita melihat, ya, yang pertama kali disebut oleh Allah tentang hal-hal yang dijadikan indah dalam pandangan manusia, yang pertama kali disebut itu adalah wanita. Ketika Al-Quran mendahulukan sesuatu itu pasti ada maknanya. Kenapa Quran mendahulukan wanita? Ya karena memang tadi di antara hal-hal yang disebut oleh Allah yang paling besar itu adalah, ya, ujian yang terbesar adalah ujian wanita. Sama ketika Al-Quran mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kami menciptakan untukmu pendengaran dan penglihatan. Kenapa didahulukan pendengaran? Karena yang pertama kali berfungsi ketika bayi itu lahir, ya, adalah pendengaran. Kenapa bayi ketika lahir diazankan? Karena dia sudah bisa mendengar. Begitu juga ketika Al-Quran mengatakan azaniyatu wazani, penzina laki-laki dan penzina perempuan. Kenapa disebut penzina itu perempuan dulu? Karena yang banyak menjadi pelacur itu adalah perempuan. Tetapi ketika mencuri, Al-Quran menyebutkan as-sariqu, ya, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kenapa? Karena yang banyak mencuri itu adalah laki-laki. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan bagi para lelaki selain fitnah wanita. Hadis ini, ya, bukan untuk mendiskreditkan kaum wanita. Islam tentunya sangat menghormati kaum wanita. Kan di Al-Quran ada surah An-Nisa, tapi surah Ar-Rijal tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan fitnah wanita, bukan berarti apa? Bukan berarti Al-Quran atau Islam mendiskreditkan kaum wanita, bukan. Justru Islam sangat menghormati wanita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ma akraman nisa illa karim. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali orang yang mulia. Dan tidak ada yang menghinakan wanita kecuali orang yang hina. Ini menandakan bahwa Islam sangat menghormati wanita. Ya, bahkan dulu sebelum Islam datang wanita tidak mendapatkan waris, tetapi setelah Islam datang wanita itu mendapatkan waris. Ya, ini bukti bahwa Islam sangat menghormati wanita. Nah, justru hadis ini untuk menyelamatkan wanita juga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hatilah, ya,
Janganlah kamu masuk, ya, masuk kepada apa ya? Mendekat kepada wanita. Kemudian para sahabat mengatakan, afara'aita al-hamwa, ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Rasulullah mengatakan, al-hamwu huwa al-maut, ya. Ipar itu adalah kematian. Nah, jangan kita merasa aman, cuman ipar kok. Ya. Ya mungkin juga di dalam dunia kantor, saya cuman teman kerja aja kok. Saya nggak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan kerja. Hati-hati ketika dengan lawan jenis. Ya. Karena syaitan itu menggoda laki-laki itu lewat wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tipu daya syaitan, Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tetapi ketika tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah bani Israel kanat fin nisa. Sungguhnya dunia ini begitu manis dan hijau. Dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita. Sebab sesungguhnya fitnah pertama, ya, di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Yaitu, maka kita jangan pernah merasa aman dengan iman kita ketika berhadapan dengan fitnah. Bagi laki-laki adalah fitnah terbesar fitnah wanita. Bagi perempuan ya bisa jadi fitnah terbesar adalah fitnah turrijal. Ya, walaupun memang tadi faktor tergodanya itu lebih besar pria daripada wanita. Makanya kalau di dalam ya karena Allah tadi ya makanya tadi kenapa tidak ada fitnah turrijal? Karena Allah memahami bagaimana laki-laki itu. Ya. Makanya di surga itu ya laki-laki ketika masuk surga dijanjikan dengan wanita mendapatkan bidadari. Tetapi wanita tidak ada dijanjikan dapat bidadari karena wanita biasanya tidak terlalu tertarik, ya, tidak terlalu tertarik dengan laki-laki. Hanya ya ujian laki-laki itu wanita, ujian wanita biasanya harta. Laki-laki diuji ketika memiliki segalanya. Perempuan itu diuji ketika suaminya tidak memiliki apa-apa. Dia masih mau nggak dengan suaminya? Masih bersabar nggak sama suaminya? Ikhwatal iman rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata apa? La tujalis imra'atan walau tudarrisuhal Qur'an. Ya, janganlah kau duduk dengan seorang wanita. Janganlah kau duduk dengan seorang wanita walaupun kau mengajarkannya Al-Qur'an. Kenapa? Quran bisa lupa, ayat-ayat itu bisa lupa. Ya, ketika seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan yang sudah dewasa, walaupun dia mengajarkan Al-Quran, yang ayat-ayat itu bisa lupa. Ya, walaupun niatnya baik. Kayak hati-hati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati zina. Ya. Nabi Yusuf saja terkena fitnah ini. Jadi fitnah ini bukan hanya terkena orang-orang awam, bahkan orang alim, para ulama, orang-orang saleh bisa saja terkena fitnah ini. Ya, makanya Allah mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati zina. Ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pengantar-pengantar zina itu adalah yang pertama adalah nazarah, penglihatan. Diawali dengan nazarah. Makanya Rasulullah mengatakan an-nazratu sahmun masmum min sihami iblis. Ya, pandangan panah beracun iblis. Ya, barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah berikan manisnya iman di dalam hatinya. Ya, bahkan kata para ulama yang berbahaya bukan ketika memandangnya, tetapi setelah memandang. Hari ini fitnah itu di mana-mana. Ya. Bahkan sulit. Ya, siapa yang bisa selamat dari fitnah itu hari ini? Kalau ada orang yang selamat dari fitnah mata, maka dia adalah wali daripada wali Allah. Ya. Jika kita baca Quran, kadang-kadang dia lewat. Kita dengerin tausiah, dia lewat juga. Ya. Kemudian setelah nadrah, ibtisam, senyuman. Kalau sekarang senyuman bisa diterjemahkan dengan mengirim mengirim emoticon. Ya. Nah, maka harus hati-hati juga. Ya, mengirim emoticon antar rekan kerja ini hati-hati. Ya, ada istilahnya ngetiknya pakai jari, bacanya pakai hati. Ibtisam, kemudian kalam, ngobrol, ya, curhat. Maka kalau seorang suami ada masalah keluarga, jangan curhat dengan teman wanitanya. Wanita ada masalah, jangan curhat dengan teman pria. Ya, kalam. Kemudian mau'id, janjian. Kemudian apa lagi? Liqa, pertemuan. Ya, jangan pernah merasa aman. Apa kata para ahli ilmu? Yusuf bin Asbat mengatakan, seandainya aku mendapatkan amanah untuk menjaga Baitul Mal, saya optimis bisa melaksanakannya. Namun jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita, sekalipun dari kalangan negro. Meskipun hanya sesaat saja, orang negro, kulitnya hitam. Dia itu merasa tidak aman. Bagaimana dengan yang mungkin yang kulitnya putih? Jangan pernah merasa aman. Ada cerita, ada seorang wanita sudah bercadar. Wanita ini sudah bercadar, reuni, kemudian setelah reuni, ya, tukar menukar kontak, ya, sampai hari bertemu akhirnya berzina. Ketika perempuan ini ingin memutuskan hubungan dengan laki-laki itu, dengan mantannya itu, akhirnya dia dibunuh. Sudah bercadar, anak-anaknya di pesantren. Makanya Quran memerintahkan kita untuk menjauhi. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, silakan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah. Namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku. Meskipun berupa budak yang hitam legam. Ya, kita lihat bagaimana nanti kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghindar dari fitnah itu. Ini Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang yang alim. Dia mengatakan,
silakan kau suruh aku jaga rumah mewah, tapi jangan suruh menjaga wanita. Ya tadi, orang-orang soleh pun terkena. Ada cerita, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bercerita dalam bukunya Dhammul Hawa, ada seorang muadzin yang terkena fitnah wanita. Ya, ketika dia keluar dari tempat, ya, tempat setiap dia keluar dari masjid, dia melihat ada seorang wanita yang cantik. Kali, dua kali, akhirnya dia terfitnah. Akhirnya dia mampir ke rumah wanita itu, dia mengatakan saya ingin menikahi. Lalu wanita itu mengatakan boleh, dengan syarat engkau masuk kepada agama. Wanita ini seorang Nasrani. Sampai akhirnya si laki-laki itu pindah agama, kemudian setelah pindah agama disuruh makan babi, disuruh minum minuman keras, lalu akhirnya ya karena rumah wanita ini tingkat, si laki-laki itu dilempar dari tingkat atas dalam keadaan mabuk, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan sudah berpindah agama. Ya, itulah ya fitnah. Ada juga ya ada cerita seorang ulama yang suatu hari ada seorang wanita yang datang ke rumahnya karena di luar itu cuaca begitu dingin ya. Perempuan ini nggak punya tempat untuk berteduh. Awalnya laki-laki ulama itu menolak. Perempuan itu datang kedua sampai ketiga kali, akhirnya diterima. Silahkan disediakan kamar khusus. Tiba-tiba perempuan itu minta makan, lalu si ulama ini ada hasrat, ya ada hasrat. Lalu apa yang dilakukan ulama itu? Ulama itu menyalakan kompor ya, lalu tangannya ditaruh di api. Ulama itu berteriak. Ya, ulama itu berteriak, lalu kata wanita itu, kenapa? Ada hasrat aku untuk berzina denganmu, maka taruh saya taruh jari saya ini di api agar muncul ketakutan saya terhadap neraka. Akhirnya perempuan itu keluar. Ada juga seorang ulama yang enggak, bukan seorang ulama, ya, dia seorang pedagang. Ya. Wanita ini sudah lama mengincar pedagang itu, dia lewat. Tiba-tiba dipanggil. Yang dipanggil, ya dikunci. Dikunci, dia bilang, kamu harus berzina dengan aku. Kalau tidak, aku akan teriak. Kau mau memperkosa aku. Apa kata pemuda itu? Sebentar, izinkan saya bersih-bersih dulu ke kamar kecil. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia buang air besar, mohon maaf, jadi tinjanya itu dia lumurkan ke badan. Lalu dia keluar. Lalu perempuan itu berteriak, ini orang gila. Lalu dia keluar. Ya, dia keluar selamat dari fitnatun nisa. Ya. Ada juga, saya punya cerita juga ada. Ya. Ada teman seorang anggota DPRD, dia ustadz juga. Ya. Dia bermalam, biasalah pungker ya. Tiba-tiba jam 12 malam ada yang ngetok, seorang pelacur, dan sudah dibayar. Dia tidak buka sampai suara itu hilang. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Sa'id bin Musayyib mengatakan, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Kita lihat betapa beliau sangat takut dengan fitnah wanita, padahal usia beliau saat itu sudah menginjak 84 tahun. Ya. Sudah usia yang sangat tua, tapi beliau masih khawatir. Bahkan penglihatan beliau juga sudah rabun. Itu pun yang dipergunakan hanya tinggal
satu mata. Namun demikian beliau masih tidak merasa aman dari fitnah wanita. Jangan kita mengatakan, oh saya sudah tua, nggak bakalan. Semuanya ada peluang. Nah, bagaimana kiat Nabi Yusuf? Nah, kita baca. Di dalam surat Yusuf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihudz zalimun." Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada. Dan dia menutup rapat-rapat pintu. Seraya berkata, marilah ke sini Yusuf. Marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku dengan menempatkanku di tempat ini. Sungguh orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Coba kita perhatikan. Dan bagaimana kiat Nabi Yusuf. Yang pertama, aku berlindung kepada Allah. Ini apa? Kalau seseorang sudah berhadapan dengan fitnah nisa ini, fitnah wanita ini, jangan pernah mengandalkan kesolehannya. Jangan mengandalkan hafalan Al-Qur'annya, mengandalkan kopiahnya, mengandalkan jenggotnya, mengandalkan kekiaiannya, keustatannya. Ya, dia harus lari. Bagaimana Nabi Yusuf kan lari dia? Wastabaqal bab. Nabi Yusuf berlomba-lomba menuju pintu. Makanya yang robek itu baju yang bagian belakang. Tapi apa yang diperkosa Nabi Yusuf? Kalau yang robek bagian depan berarti yang ingin memperkosa Nabi Yusuf. Maka berlindung kepada Allah. Kalau perlu menangis, kata para ulama. Menangis, sujud. Agar kita terselamatkan dari fitnatun nisa ini. Di mana-mana fitnah ini. Kalau kita lihat di televisi, ya, banyak kasus-kasus. Ya. Ada kasus-kasus yang sangat mengerikan. Makanya apa? Berlindung kepada Allah agar kita, keluarga kita terselamatkan dari fitnah. Ya kita terselamatkan dari fitnah. Jadi Allah keluarga kita akan selamat. Berlindung kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nasrun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau tertimpa godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki ini terkena fitnah ini, syahwatnya meningkat. Ya, kata para ulama, kalau laki-laki syahwatnya sedang meningkat, apa? Zahaba thulutsu aqli. Sepertiga akalnya pergi. Jadi dia sudah tidak bisa berpikir sehat lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya, sungguh Tuhanku telah berbuat baik. Banyak orang yang hancur karirnya gara-gara fitnatun nisa. Makanya apa? Ketika seseorang tergoda dengan ya, fitnah ini, ya, dia ingin berzina, dia ingin selingkuh, ingat kebaikan yang Allah sudah berikan kepada dia. Allah sudah berikan dia keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah sudah berikan kepada dia anak-anak yang saleh dan saleh. Allah sudah berikan kepada dia suami yang saleh, istri yang salihah. Apakah dia mau rusak hanya karena syahwat yang sesat? Banyak kan ciri syahwat itu hanya sebentar, ya, enak dan sebentar. Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ya, perzinahan itu derita tiada akhir.
Ya, bahkan para pakar mengatakan seorang yang berzina ketika dia punya anak, maka anaknya itu berpotensi untuk melakukan zina kembali. Ya, walaupun tidak mesti. Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Abawahu, maka orang tuanya lah, ya, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Nah, kemudian juga ketika seseorang itu ingin berzina, ingin mengkhianati pasangannya, ingat orang tua. Ingat orang tua yang dulu menikahkan kita, orang tua yang mengantarkan kita ketika akad nikah. Ya. Akad nikah itu adalah mitsaqan ghalidha, ya, satu ikatan yang sangat kokoh. Ya. Jangan sampai dirusak hanya karena kita tidak bisa menahan diri dari syahwat, dari fitnatun nisa ini. Maka kita lihat dalam surat Yusuf ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi kadzalika linasrif anhu as-sa'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Sungguh wanita itu telah berkehendak melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak pula kepadanya. Yusuf pengen juga sebenarnya. Sekiranya dia tidak melihat tanda bukti dari Tuhan. Dia mengatakan burhana rabbi ini adalah Nabi Yusuf diperlihatkan orang tua. Salah satu cara agar kita terhindar dari maksiat, ingat, ya, ingat orang tua. Ya, kita ingin bermaksiat di satu tempat yang asing, ya, luar negeri, ingat orang tua. Orang tua yang sudah membiayai saya di sekolah, orang tua yang sudah mendidik saya dari kecil, masa namanya saya rusak hanya karena syahwat sesaat. Kemudian tadi ya, ingat orang tua. Biasanya orang ketika ingat keluarga dia akan berpikir. Seperti ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya. Lalu kata Rasulullah, apakah kau suka? Ya. Kalau istrimu dizinahi orang, apakah engkau suka? Ya. Kalau kakak perempuanmu dizinahi orang, kakak perempuanmu, ya, adik perempuanmu, dia mengatakan tidak suka ya Rasulullah. Setelah itu orang itu menjadi sangat benci dengan perzinahan. Nah, kemudian juga Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada. Jika kau tidak hindarkan tipu daya mereka dariku, tentu aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka. Dan termasuk orang-orang yang bodoh. Ini. Ya. Apa pelajaran dari ayat ini? Pertama, lebih baik menderita secara fisik asal hati tetap bersih dan Allah ridha, daripada hidup dalam dosa yang tampak menyenangkan tapi menggelapkan jiwa.
Ya nggak? Eh, Nabi Yusuf lebih memilih dia di penjara. Ya, selamat dari godaan itu. Yang kedua, pengakuan kelemahan diri di hadapan Allah. Ngaku lemah. Saya ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Tadi jangan merasa iman kita itu kuat. Yang kedua, tanpa pertolongan Allah manusia bisa tergelincir. Jadi, kalau engkau tidak palingkan aku, ya Allah, aku menjadi orang yang bodoh. Hanya seseorang itu ketika dia masuk surga yang diucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada. Seandainya kau tidak memberikan hidayah, ya kami tidak akan dapat hidayah. Kemudian kekuatan sejati bukan berasal dari keinginan manusia, tetapi dari perlindungan Allah yang meneguhkan hati. Jadi kalau kita bisa selamat dari maksiat, itu bukan karena diri kita, tapi karena perlindungan Allah. Dari penjara, simbol kebebasan. Seperti orang di penjara itu bukan berarti salah. Bagaimana ungkapan Ibnu Taimiyah ketika di penjara, apa beliau mengatakan sijni rohah, kalau saya di penjara saya istirahat. Ya. Kalau saya di penjara saya istirahat. Tordi rihlah, kalau saya diusir saya jalan-jalan. Qatli syahadah, kalau saya dibunuh ya, saya mati syahid. Nah, kebebasan sejati bukan berarti lepas dari belenggu dunia, tapi lepas dari belenggu nafsu dan dosa. Nah, apa sih faktor yang membuat Yusuf itu tertarik melakukan zina? Artinya, lalu Nabi Yusuf bisa selamat. Padahal faktor-faktor untuk beliau tergelincir itu banyak sekali. Yang pertama, yang menggoda itu perempuan. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau perempuan yang sudah menggoda lebih dulu, maka dinding-dinding moral itu, benteng moral itu telah hancur di diri perempuan itu. Berbeda dengan kalau laki-laki yang menggoda lebih dulu. Kalau laki-laki yang menggoda lebih dulu, ada perasaan laki-laki itu akan ditolak. Tapi kalau perempuan yang lebih dulu, ini berat. Yang kedua, Yusuf sudah lama tinggal di rumahnya. Artinya dia bukan orang asing. Sehingga keberadaannya di rumah itu tidak akan memicu kecurigaan. Ya. Siapa yang berani mengetuk kamar ratu? Tidak ada yang curiga. Karena dia anak angkatnya. Selanjutnya, Zulaikha mengunci pintu-pintu rumahnya. Waqallaqatil abwab tadi. Kemudian Yusuf masih muda. Makanya tadi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Zulaikha ingin, Yusuf juga kepengen juga. Kemudian Zulaikha adalah majikannya. Siapa yang berani menolak perintah majikan? Berat ketika kita, kalau yang nyuruh bermaksiat itu bos gitu. Kalau kita tidak memiliki integritas yang kuat, pastinya kita berat untuk melakukannya. Berat untuk menolaknya. Kemudian Yusuf sebagai hamba sahaya dan orang asing. Ya, orang asing. Biasanya dorongan untuk melakukan maksiat itu besar. Ketika kita berada di tempat asing, berbeda kalau kita berada di kampung kita. Ya, berada di tempat asing di mana tidak ada yang tahu kita itu siapa. Nabi Yusuf hamba sahaya. Seseorang yang tidak diperhitungkan. Andai dia melakukan pun, reputasinya tidak akan rusak karena dia hanya seorang hamba. Dan dia berada di tempat yang asing. Tapi Nabi Yusuf mampu melewati. Kemudian Zulaikha adalah wanita yang berkuasa. Yang punya kuasa atas Yusuf.
Kemudian yang menggoda Yusuf adalah wanita yang cantik. Ya, Dzatu mansabin wa jamalin. Ya, bukan hanya cantik, tapi punya kedudukan. Biasanya kalau yang menggoda yang cantik lebih berat menolaknya daripada kalau yang menggodanya bukan yang cantik. Zulaikha tidak mempunyai saya lain seperti Yusuf. Pasti Yusuf akan dipertahankan. Karena dia nggak punya hamba yang lain seperti Yusuf. Zulaikha tidak menggoda Yusuf sendirian, dipanggil semua. Ibu-ibu itu dipanggil. Ya, teman-temannya dipanggil, dikasih buah, dikasih pisau. Yusuf disuruh lewat. Yang diiris bukan ya, bukan tangannya, bukan buahnya tapi tangannya. Itu menunjukkan bahwa begitu tampan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu dianugerahi oleh Allah separuh separuh ketampanan. Kemudian Zulaikha akan mengancam Yusuf untuk memenjarakan, akan dipenjara kalau enggak dia kalau dia tidak mau menuruti ajakannya akan dipenjara. Nah, itulah ya fitnah terbesar yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, akan lebih besar daripada fitnah ujian ketika dia diceburkan ke sumur. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Barakallahu fiik, Ustaz, atas materi yang disampaikannya. Baik, silakan pada sekalian ingin berdiskusi atau kan mengenai yang terberat dari Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ini sebenarnya bagian dari Sirah Nabawiyah ya, Ustaz. Sirah Iya, Nabawiyah. Pun tidak hanya membahas masalah Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang terdahulu sebagai cobaan dan eh, namaannya. Baik, Ustaz. Eh, teman-teman sekalian yang mau didiskusikan, ini Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya kita bisa apa namanya, ya, meningkatkan ya keimanan ya, bisa membentengi diri, gitu. Yang bisa kita lakukan. udah jelas mungkin ya, Dok ya. Ya, mungkin bisa Iya. ditekankan lagi Ustaz bagaimana kiat-kiat mengenai apa namanya bisa kita lakukan ya. Ya tadi ya, jadi berdasarkan kesimpulan ya tadi ya, kalau kita lihat dari kisah Nabi Yusuf, pertama, Nabi Yusuf berlindung kepada Allah, tidak pernah merasa aman dengan kesolehannya, ya. Oke, ketika seseorang berhadapan dengan fitnah ini, ya, jangan pernah merasa aman dengan kesolehannya. Kemudian yang kedua, eh, ingatlah, ingat, ingat kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita ketika kita ingin bermaksiat, ya. Ingat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, kemudian ya tadi Nabi Yusuf mengatakan walaqad rawattu an nafsi fasta'sam. Sungguh dia telah merayu aku tapi aku menolak. Artinya apa? Jangan membuka celah celah ini. Ya, kalau berhadapan dengan fitnatun nisa bagi laki-laki, perempuan fitnatur rijal, jangan membuka celah. Ketika kita sudah membuka celah masuk, nah itu nanti menolaknya menolaknya butuh perjuangan. Eh, itu mungkin ya, itu mungkin kesimpulannya
kesimpulannya seperti itu. Dan tadi karena kalau kita lihat, jadi Nabi Yusuf itu menolak luar biasa. Faktor-faktor untuk mengiyakan itu sangat besar, ya, sangat besar. Nah, maka seseorang itu juga dilihat keimanannya ketika dia bisa menolak, ya, dia bisa menolak, ya, apapun ya, bukan hanya fitnatun nisa ya, dia bisa menolak padahal dia punya peluang untuk melakukannya, ya kan? Dia bisa tidak korupsi, padahal dia punya peluang untuk melakukannya. Ya. Dia bisa menahan amarah, padahal dia punya peluang untuk marah gitu ya, untuk menjatuhkan seseorang. Hanya kan orang yang kuat itu kata Nabi bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang yang bisa menahan emosinya ketika marah. Jadi keimanan seseorang itu akan terlihat ketika dia punya peluang tapi dia tidak melakukan. Berbeda dengan orang yang nggak punya peluang. Ya wajar saja Anda tidak melakukannya karena Anda tidak punya peluang. Tapi ketika kita punya peluang, tapi kita mau menjauh, ya, mau menghindar, nah disitulah letak keimanan seseorang. Mungkin itu, Dok. Terima kasih atas yang diberikan. Kita bisa mengamalkannya, kita bisa diberikan keimanan, jalankan kita. Inilah, karena waktu sudah dan ya. Terima kasih. Marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan baca Fathul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Iya,